Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Bu Marina Rizky Tricahyani, guru kelas 5 SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta. Saya mengajar mata pelajaran tematik dan juga matematika. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama melalui pembelajaran jarak jauh tema 3 subtema 1 pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan kegiatan berdoa, memohon kepada Allah supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, serta sebagai wujud syukur kita kepada Allah karena kita telah diberi kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat belajar bersama hingga hari ini ya. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Marina mau bertanya, apakah semua anak-anak di sini sudah sarapan? Bu Marina harap sudah semua ya, karena sarapan itu penting bagi tubuh kita. Nah, melalui makanan yang kita makan, kita akan memperoleh energi untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas belajar yang akan kita lakukan hari ini. Baik lagi, jika makanan yang kita konsumsi adalah makanan dengan zat gizi seimbang, zat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, yaitu dalam satu piring mengandung 50% buah dan sayur, sedangkan 50% lainnya berisi karbohidrat dan protein. Anak-anak pernah tidak ya, ketika suatu hari misalnya tidak sarapan, kemudian melakukan berbagai aktivitas, maka tubuh kita akan terasa lemas dan perut terasa perih atau panas. Itu menunjukkan bahwa organ pencernaan kita sedang menunjukkan sinyal bahwa tubuh kita memerlukan makanan. Nah, kita simak cerita Dayu berikut ini. Dari cerita Dayu tersebut, kita ketahui bahwa Dayu mengalami sakit MAH. Sebenarnya, apakah penyebab sakit MAH itu dan organ pencernaan yang manakah yang diserang oleh penyakit MAH? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak cerita kedua, cerita Fatimah. Dari cerita kedua, kita ketahui bahwa Fatimah mengalami konstipasi atau sulit buang air besar. Nah, antara Dayu dan Fatimah, apakah organ pencernaan yang mengalami sakit itu sama ataukah berbeda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini kita akan belajar mengenal organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mendeskripsikan fungsi organ-organ pencernaan, yang kedua menyimpulkan isi iklan, dan yang ketiga menyanyikan lagu dengan iringan alat musik sederhana. Pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal macam-macam organ pencernaan pada manusia. Nah, kita ingat kembali apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem kompleks, suatu sistem yang kompleks pada tubuh manusia. Pencernaan adalah proses pengubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil atau halus, atau proses pemecahan zat makanan yang kompleks menjadi zat makanan yang sederhana dengan melibatkan organ-organ pencernaan serta enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Fungsi pencernaan pada manusia ada 3, yaitu yang pertama, mengubah ukuran makanan dari besar menjadi kecil atau halus dan juga memecah zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Yang kedua, menyerap zat-zat atau sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Dan yang ketiga, membuang zat-zat sisa makanan yang sudah tidak terpakai karena zat-zat tersebut akan menjadi racun bagi tubuh jika tidak dibuang keluar. Selanjutnya, kita ingat kembali bahwa pencernaan pada manusia dibedakan menjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi.
Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang langsung dilakukan oleh organ-organ pencernaan atau melibatkan gerakan otot-otot dari organ pencernaan. Contohnya pencernaan yang dilakukan oleh gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim atau juga disebut dengan pencernaan enzimatis. Pencernaan ini dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Contohnya enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Lalu ada getah empedu yang dihasilkan oleh kantung empedu. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mengenal organ-organ pencernaan pada manusia, bukan? Nah, untuk mengingatnya, mari kita amati sistem pencernaan pada manusia berikut ini. Nah, setelah mengamati, mari kita sebutkan nama-nama organ pencernaan manusia. Untuk lebih mudah mengingatnya, kita singkat menjadi mukerbung halbesan. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu organ pencernaan beserta fungsinya. Yang pertama, organ mulut. Organ mulut merupakan organ pencernaan yang pertama kali dilewati oleh makanan. Di dalam organ mulut terdapat alat-alat pencernaan yang membantu pencernaan makanan, yaitu gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh kelenjar air liur yang menghasilkan enzim petialin atau enzim amilase. Nah, gigi manusia gambarnya seperti berikut. Ada 3 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Gigi seri pada manusia berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring untuk merobek makanan dan gigi geraham untuk menghaluskan atau mengunyah makanan. Nah, sedangkan fungsi lidah pada pencernaan manusia adalah membantu mengunyah dengan membolak-balikkan makanan dan juga membantu mendorong makanan ke kerongkongan. Untuk kelenjar air liur yang menghasilkan enzim amilase atau enzim petialin berfungsi mengubah zat karbohidrat atau zat tepung yang ada pada makanan untuk dipecah menjadi zat gula yang lebih sederhana. Organ pencernaan makanan manusia yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sepanjang 15-20 cm berfungsi menyalurkan makanan dari rongga mulut dilanjutkan ke lambung. Di kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerak bolak-balik atau gerak mendorong yang dilakukan oleh otot-otot dinding kerongkongan. Dan melalui kerongkongan, gerak peristaltik ini akan membantu mendorong makanan menuju lambung. Organ yang ketiga adalah lambung. Lambung semacam kantong yang sangat besar ada di rongga perut manusia sebelah kiri. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Lambung terdiri dari otot melingkar, memanjang, dan menyerong. Di dalam lambung terdapat 3 jenis enzim, yaitu enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, enzim renin yang menggumpalkan protein susu menjadi kasein, dan asam HCl atau asam klorida yang membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Di dalam lambung, makanan diaduk sehingga berubah menjadi bubur atau him. Setelah dari lambung, bubur makanan atau him menuju usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Pada usus 12 jari, makanan atau bubur kim tadi mengalami pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh getah empedu yang dihasilkan oleh kelenjar empedu di hati dan juga enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Beberapa enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yaitu yang pertama adalah enzim amilase yang mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian yang kedua adalah enzim lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga adalah enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Pada usus kosong dan usus penyerapan, pencernaan makanan sudah tidak terjadi, melainkan sudah mengalami penyerapan sari-sari makanan.
Nah, pada usus penyerapan dia memiliki dinding-dinding atau otot berbentuk vili atau jonjot-jonjot yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Nah, usus besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon mendatar, dan juga kolon turun. Pada usus besar ini terjadi penyerapan air dan mineral, garam-garam mineral dari sisa makanan, dan juga pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, setelah itu sisa makanan akan diubah menjadi bentuk tinja yang siap dikeluarkan oleh anus. Bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia adalah anus. Anus mengeluarkan sisa makanan yang berupa zat padat dan juga zat gas. Zat padat dikeluarkan dalam bentuk tinja atau feses, sedangkan zat gas dikeluarkan dalam bentuk kentut. Untuk zat sisa makanan yang berupa cair akan disaring oleh ginjal dan dikeluarkan melalui lubang kemih. Demikian pembahasan kita tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, dari penjelasan tadi maka kita dapat ketahui ya jawaban untuk pertanyaan di depan. Kenapa Dayu menderita sakit mah sedangkan untuk Fatimah mengalami sakit atau gangguan kesulitan buang air besar atau konstipasi. Nah, gejala mah tadi menyerang lambung karena asam lambungnya naik ketika tidak ada makanan yang masuk. Sedangkan pada cerita Fatimah mengalami sulit buang air besar karena proses penyerapan air berlebih yang terjadi di usus besarnya. Nah, jadi teman-teman dengan mengetahui sistem pencernaan pada manusia, hendaknya kita dapat menjaga kesehatan dari organ-organ pencernaan yang juga berarti menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang mari kita amati iklan layanan berikut ini. Dari gambar tersebut, kita dapat simpulkan isi iklan bahwa gaya hidup sehat meliputi makanan gizi seimbang, aktivitas fisik, dan tidak merokok. Selanjutnya, untuk memudahkan kita supaya lebih ingat terus untuk menjaga kesehatan, mari kita nyanyikan bersama lagu March Hidup Sehat berikut ini. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat, sehat jasmani, sehat rohani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, minta hidup sehat, diri dan keluarga, minta lingkungan sehat, masyarakat sentosa, hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata, berdasar Pancasila. Demikian penjelasan atau pembahasan kita mengenai organ-organ pencernaan pada manusia. Maka dapat kita simpulkan organ pencernaan manusia ada 6 ya. Yang pertama adalah rongga mulut, kemudian kerongkongan, yang ketiga lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini, hikmah apakah yang dapat kita ambil? Ya, betul ya. Dengan mempelajari sistem organ pencernaan pada manusia, kita ketahui maha besar Allah dengan segala penciptaannya, di mana organ-organ pencernaan itu sangat rumit dan kompleks. Ya, untuk itu kita harus menjaga kesehatannya sebagai wujud syukur kita kepada Allah.
Sebelum Bu Marina tutup, agar anak-anak lebih mengingat apa yang kita pelajari hari ini tentang organ pencernaan manusia, maka Bu Guru beri tugas, buatlah kartu-kartu organ pencernaan manusia dan tuliskan keterangan atau fungsinya ya, sesuai di buku paket kalian halaman 46. Selain itu, tugasnya tolong membaca pembelajaran 6, tema 3, subtema 1 untuk pembelajaran berikutnya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Pesan Bu Guru, jangan lupa untuk tetap rajin belajar, beribadah, membantu orang tua, dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Serta yang terakhir, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.